Makamnya diletakkan di tanah kosong, dekat hutan, tidak diberi cungkup, tidak diberi tanda khusus. Di setiap desa tua di Jawa, selalu ada satu tempat yang tidak pernah disebutkan dengan suara keras. Bukan karena tidak ada, tapi karena takut jika tempat itu mendengar namanya sendiri di desa Wonosari. Tempat itu adalah makam Pak Karto. Letaknya di ujung desa, berbatasan langsung dengan hutan tua, yang bahkan burung pun jarang bersuara. Setelah matahari tenggelam, tak ada jalan setapak resmi menuju ke sana. Yang ada hanya tanah becek, akar pohon menjulur, dan bau lembab yang menusuk hidung. Warga desa sepakat pada satu hal: jika malam tiba, jangan pernah menoleh ke arah makam Pak Karto. Pak Karto bukan orang biasa. Ia adalah juru kunci hutan Wonosari sejak puluhan tahun lalu. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, matanya cekung namun tajam. Ia jarang berbicara, dan jika berbicara, selalu seperlunya. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu di gubuknya menyala sampai subuh. Dari kejauhan, warga sering melihat beanggen-beanggen berdiri di depan rumah Pak Karto, tinggi, hitam, dan tidak menyerupai manusia. Anehnya, selama Pak Karto hidup, desa Wonosari tidak pernah mengalami gangguan gaib. Tidak ada kesurupan massal, tidak ada orang hilang di hutan, tidak ada suara aneh dari malam ke malam. Seolah-olah semua keburukan berhenti tepat di depan pintu rumah Pak Karto. Suatu malam, hujan turun deras disertai angin yang memutar daun kering seperti pusaran kecil. Tak ada petir, tak ada suara binatang. Hening yang menyesakkan. Pagi harinya, warga menemukan Pak Karto sudah meninggal di dalam gubuknya. Posisinya duduk bersila, menghadap ke arah hutan. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda perkelahian. Hanya satu hal yang membuat warga merinding: tanah di bawah tubuh Pak Karto basah seperti kuburan yang baru digali. Beberapa sesepuh desa langsung pucat. Ilmunya belum dilepas. Karena takut dan bingung, warga memutuskan memakamkan Pak Karto secepat mungkin. Ritual adat yang seharusnya dilakukan tidak lengkap. Doa-doa dilewati, sesajen ditiadakan. Makamnya diletakkan di tanah kosong, dekat hutan. Tidak diberi cungkup, tidak diberi tanda khusus, hanya nisan batu sederhana dengan tulisan Pak Karto sejak hari itu. Malam di desa Wonosari berubah. Malam pertama setelah pemakaman, terdengar suara langkah kaki dari arah makam. Bukan langkah manusia, lebih berat, lebih lambat, seperti sesuatu yang diseret anjing-anjing. Melolong tanpa sebab, ayam berkokok tengah malam, bayi-bayi menangis bersama. Pagi harinya, warga menemukan sesuatu yang janggal. Nisan makam Pak Karto berubah arah. Awalnya menghadap timur, kini menghadap ke hutan. Tak ada yang berani menyentuhnya. Hari demi hari,
gangguan semakin menjadi. Beberapa warga mengaku mendengar suara orang berzikir dari dalam tanah, namun nadanya terbalik. Ada juga yang mendengar suara Pak Karto memanggil nama mereka satu persatu. Yang paling mengerikan, setiap subuh tanah makamnya selalu terlihat seperti baru digali dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar. Raka adalah pemuda desa yang baru pulang merantau. Baginya, cerita-cerita horor desa hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak muda. Kalau memang ada, kenapa nggak kelihatan jelas? Katanya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Raka nekat mendatangi makam Pak Karto. Ia membawa ponsel, berniat merekam video. Hujan gerimis turun, angin berhenti, hutan terasa menatapnya. Saat Raka berdiri tepat di depan makam, ponselnya mendadak mati. Dan saat itulah ia mendengar bisikan, "Pulangkan yang bukan milikku." Tanah makam bergejolak, tangan hitam penuh tanah keluar dari kubur. Jari-jarinya kaku, kukunya panjang dan patah. Lalu kepala muncul, perlahan wajah Pak Karto, tapi rusak seperti tanah busuk yang dipaksakan berbentuk manusia. Matanya hitam seluruhnya. Pak Karto berdiri dengan gerakan patah-patah. Aku terikat. Raka mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Tanah seperti menahan telapak kakinya. Dari belakang, suara napas berat semakin dekat. Raka ditemukan pingsan di depan rumahnya keesokan pagi. Rambutnya memutih setengah, matanya kosong, mulutnya terbuka, tapi tak bisa bicara. Sejak hari itu, Raka tidak pernah bersuara lagi. Para sesepuh desa akhirnya berkumpul. Mereka membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Pak Karto adalah penjaga perjanjian. Ilmunya berasal dari makhluk hutan, dan tugasnya adalah menahan jiwa-jiwa tersesat agar tidak masuk ke desa. Namun saat ia meninggal, ritual pelepasan gagal. Akibatnya, arwah Pak Karto terkunci di makamnya sendiri, menjadi penjaga sekaligus tahanan. Ritual besar dilakukan tengah malam, sesajen lengkap, doa panjang. Makam Pak Karto dipindahkan lebih dalam ke hutan dan ditutup batu hitam tanpa nama. Saat batu terakhir diletakkan, terdengar jeritan panjang dari dalam tanah. Bukan jeritan marah, tapi jeritan lepas. Desa Wonosari kembali tenang. Namun hingga kini, orang-orang yang melewati hutan di malam tertentu masih mendengar suara pelan, "Jangan ganggu makamku." Dan mereka tahu Pak Karto tidak pergi, ia hanya kembali menjaga hutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita horor lainnya.